Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, MPM 2017 435.031. Kelompok saya dari kelompok 7, kelas R7A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Nah, di sini metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linier. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Jadi di sini simplex ini metodenya jika algoritmanya melebihi variabel dari 2. Nah, jadi variabelnya misalnya 3, 4 itu bisa dipecahkan dengan metode simplex ini. Jadi masuk ke kasus soal ya. Nah, di sini alternatif periklanan untuk perusahaan termasuk televisi, radio, dan surat kabar iklan. Biaya dan periklanan untuk cakupan audiens diberikan pada tabel berikut. Nah, tabelnya ada di bawah ini. Koran lokal membatasi jumlah iklan mingguan dari suatu perusahaan ke 10. Apalagi untuk mengimbangi periklanan di antara ketiga jenis media tersebut, tidak lebih dari setengah dari jumlah total iklan harus muncul di radio dan setidaknya 10% yang harus terjadi di televisi. Anggaran iklan mingguan adalah $18.200. Berapa banyak iklan yang harus dijalankan di masing-masing dari 3 jenis media untuk memaksimalkan total audiens. Jadi di sini kasus ini untuk berapa banyak iklan yang akan dijalankan dari 3 jenis media dan nilai maksimalnya, total audiens, maksimal audiensnya. Nah, jadi di sini ada televisi, koran, radio. Biaya periklanannya televisi $2.000, koran $600, radio $300. Audiens periklanan dari televisi itu 100.000, koran ini 40 dan 18.000. Lanjut ke langkahnya. Yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, di sini kita akan mengubah dari fungsi tujuannya. Nah, di sini Z-nya itu sama dengan 100.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 18.000 X3. Nah, di sini ada tambahan variabel yaitu X3 yang disebut dengan variabel slux untuk memecahkan dalam metode simplex ini. Lalu ke fungsi kendala 2000 X1, 6000 X2, 3000 X3. Nah, 2000 ini dari biaya periklanan yang tadi ada di tabel 2000, 600, 300. Nah, di sini kurang dari sama dengan 18.200. Nah, 18.200 ini dari anggaran iklan mingguan yang sudah dibatasi $18.200. Lalu ke variabel X2 kurang dari 10, X3 kurang dari sama dengan 0,5, X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, di sini X1 lebih dari 0,1, X1 ditambah X2 ditambah X3. Lalu di sini jadi 2000 ini menjadi 20 X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 kurang dari 182. Nah, di sini sudah dikecilkan angka dari fungsi kendala yang di tabel sebelumnya menjadi 20, 6, dan 3. Lalu X2 kurang dari sama dengan 10.
min X1 dikurang X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 0. Menjadi min 9X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita lanjut ke menyusun persamaan ke tabel. Nah, di sini ada tabel yang sudah ditentukan, yaitu X1-nya 20, X2 6, X3 3. Nah, di sini variabel tambahan atau variabel slagnya S1, S2, S3, S4 menjadi 1 0 0 0, dan ini B-nya ini adalah nilai kanan dari ini, dari yang tadi, yang kurang dari sama dengan pada variabel X1, X2, X3. Nah, jadi 182 ini nilai kanannya. Lalu pada S1-nya di sini barisnya 0 1 0 0 1 0 0 10. S3-nya itu min 1 min 1 1 0 0 1 0 0. Lalu S4 barisnya min 9 1 1 0 0 0 1 0. Nah, di sini dari baris 4-nya itu di sini. Baris 4-nya itu jadi min 9X1, X1, X2, dan X3. X2-nya itu 1, X3-nya itu 1. Nah, ini untuk baris S4. Dan di sini baris S3-nya min 1, min 1, dan di sini 1. Nah, di sini lalu variabel slug S1-nya itu S2-nya itu 1. Dan di sini S1-nya itu di sini sudah ada S1 di sini menjadi variabel S1 nih 20X, 6X2, 3X3, dan kurang dari sama dengan 182. Nah, ini menjadi baris S1. Ini baris S2, S3, dan S4. Nah, ini min 100.000, min 40.000, min 40.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah Z-nya, Z untuk menentukan nilai maksimal, menentukan nilai maksimalnya, jumlahnya. Jadi dihitung di ke bawah. Lalu memilih kolom baris kunci setelah itu menentukan indeks. Nah, di sini kita memilih untuk mencari nilai kunci untuk mengubah nilai baris baru. Jadi di sini yang untuk memilih kolom untuk baris kuncinya dinilai dari angka paling terendah. Jadi paling terendahnya itu min 10.000. Ini paling rendah dari min 3.000, 5.000, dan 910.000. Nah, ini paling terendah. Jadi kita mengambil baris X2 di sini. S2. Baris S2. Jadi ini kita lalu mengubah nilai, lanjut mengubah nilai pada baris kunci. Nah, di sini baris kuncinya kita ubah ke kanan ya, dari kanan dari S3. Kita ubah tadi di sini X1-nya kan jadi kunci baris, kita kalikan ke kanan. Jadi ngambil 23/20, terus 1/20, 7/10, 1/0, 161/10. Lalu Z-nya itu kita
kita kedepankan min 3-nya tadi ada di sebelumnya di X3. Jadi kita kedepankan di sini min 3.000, 5.000, 10.000. 10.000 ini tadi kan minus menjadi plus karena kita sudah kalikan dengan ke baris sebelah kanan menjadi positif 10.000, 0, 1 juta, 10.000. Nah, ini sudah dijumlahkan variabelnya yang tadi 10.000, 10.000 nih, yang sudah dijumlahkan dari variabel nilai kanannya nih, rata-rata semuanya. Lalu di sini hasil dari tabel di bawah, kita bawah audiens minggu maksimum untuk anggaran iklan 18.000 adalah Z 1.052.000 dari X1 4, X2 10, X3 14. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sudah kita jumlahkan nilai kanannya itu dari sini yang telah kita kalikan ke kanan dari mengubah, lalu menjadi nilai kanan dari X1 itu 4, S2 itu 10, S baris S3-nya nilai kanannya itu 14 dan S4-nya itu 12. Nah, jadi kita jumlahkan menjadi 1.052.000. Nah, ini yang sudah kita tabelkan dari yang sudah kita mengubah variabel slugnya ke Z, kita jumlah. Jadi media, jumlah iklan medianya itu dari televisinya itu 4, korannya itu 10, radionya itu 14. Lalu audiensnya itu jadi 8.000 dolar, 6.000 dolar untuk koran, radio 4.200 dolar. Biayanya menjadi 400 untuk televisi, koran 400, radio 252. Jadi totalnya itu jumlah iklannya 28, audiensnya 18.200 dolar dan biayanya total 1.052.000. Nah, di sini sudah selesai kasus soalnya. Nah, terima kasih telah melihat video ini. Dari penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemakor Paradi, NPM 2017 43579050 dalam mata kuliah riset operasional. Materi metode Simplex. Metode Simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Masuk ke kasus soal. Alternatif perikanan untuk perusahaan termasuk televisi, radio, dan surat kabar iklan. Biaya dan perkiraan untuk cakupan audiens diberikan pada tabel berikut. Kronologi membatasi jumlah iklan mingguan dari suatu perusahaan ke 10, apalagi untuk mengimbangi perikanan di antara ketiga jenis media tersebut. Tidak lebih dari setengah dari jumlah total iklan harus muncul di radio, dan setidaknya 10% harus terjadi di televisi. Anggaran iklan mingguan adalah 18.200 dolar. Berapa banyak iklan yang harus dijalankan di masing-masing dari tiga jenis media untuk memaksimalkan total audiens? Ya, berikut adalah tabel biaya dan perkiraan untuk cakupan audiens. Dari tabel ini kita ubah menjadi fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya dengan Z 100.000 X1 plus 40.000 X2
plus 18.000 X3 diambil dari audiens per iklan per medianya. Yang ini. Lalu fungsi kendala 2000 X1 plus 600 X2 plus 300 X3 kurang dari sama dengan 18.200. Dan bersama yang ini di 2000 X1 plus 600 X2 plus 300 X3 diambil dari biaya per iklan per medianya, lalu 18.200 diambil dari anggaran iklan mingguannya. X2 kurang lebih dari sama dengan 10, X3 kurang lebih dari sama dengan 0,5 dalam kurung X1 plus X2 plus X3, lalu X1 lebih dari sama dengan 0,1 dalam kurung S1 plus X2 plus X3. Dari persamaan di atas, dari persamaan ini kita sederhanakan jadi 20 X1 plus 6X2 plus 3X3 kurang dari sama dengan 182. Lalu X2 kurang dari sama dengan 10, lalu min X1 min X2 plus X3 kurang dari sama dengan 0, min 9 X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 0. Lalu dari persamaan ini kita susun ke dalam tabel dengan X1-nya ini diambil dari 20 ini. Lalu ini karena tidak ada variabel jadi 0. Lalu ini X1 karena ada minus jadi kita min 1 dan ini 9 ada minusnya jadi kita masukkan min 9. Lalu X2-nya 6, ini karena 1, ini min 1 dan 1. Lalu X3-nya 3, ini kan tidak variabel juga jadi 0 dan X1 1, X3 jadi 1. Langsung ke sini. Lalu nilai kanannya diambil dari sini 182 dan 10, lalu sisanya 0. Lalu nilai Z-nya dimasukkan ke sini dengan nilai minus. Lalu yang ketiga, memilih kolom dan baris kunci setelah itu menentukan indeks. Karena di sini yang paling kecil min 100.000, jadi kita ubah jadi X1-nya 10000, lalu X2-nya jadi 3/10 1, lalu min 7/10 37/10, lalu X3-nya 3/20 0 23/20 47/20, S1-nya 1/20 0 1/20 9/20, dengan S2-nya 0 1 0 0, S3-nya 0 0 1 0, S4-nya 0 0 0 1, dari kanannya 91/10 10 91/10 819/10, dengan Z-nya min 10.000, min 3.000 untuk X3-nya, 5.000 untuk S1, S2, S3 dan S4-nya 0, lalu nilai kanan Z-nya 910.000. Lalu keempat, mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Dari sini kita kalikan ke X3 ke baris yang ini 1 kali 23/20 jadi dengan hasil yang sama, lalu 1 kali ini 1/20 dengan ditaruh sini dengan hasil yang sama, lalu 1 dikali 7/10 hasil yang sama taruh sini, dan ini X1-nya masih sama. Karena tadi X2-nya sudah dikali, jadi sini hasilnya 0 1 0 0 0 0. X3-nya masih tetap dan S1 juga tetap. Lalu S2-nya kita pindahkan dari
ke sini jadi taruh di sini, dan S3 S4-nya dengan nilai tetap, dan Z-nya juga tetap untuk S3 S1 dan S2-nya. Lalu untuk nilai kanannya kita di sini diubah jadi 61 per 10, 10 1 per 6, 1 per 10, lalu 449 per 10, dengan Z-nya 1.010.000. Lalu yang kelima, masukkan hasil nilai ke dalam bentuk tabel. Dari tabel ini kita ubah lagi, kita masukkan hasilnya jadi X1 X2-nya dengan nilai tetap, lalu X3-nya 0 0 1 0, S1-nya 1 per 23 0, 1 per 23 8 per 23, dengan nilai Z-nya 118.000 per 23, dengan S2-nya min 9 per 23 1, lalu 14 per 23 min 118 per 23, dengan nilai Z 217.000 per 23. S3-nya pertama min 3 per 23 1, 20 per 23, lalu min 47 per 23 dengan nilai Z 60.000 per 23, lalu S4-nya tetap sama dengan nilai kanan 4, 10, 14, 12, dengan Z-nya 1.052.000. Ya, tabel itu kita melihat bahwa audiens mingguan maksimum anggaran iklan ada $15.200 adalah Z-nya yang ini, dan ini terjadi saat X1 sama dengan 4, ini X2-nya sama 10, dan X3-nya sama dengan 14. Lalu tabel akhir dari nilai optimalnya, jadi total berapa banyak iklan yang harusnya dari masing-masing 3 jenis media untuk memasukkan totalnya adalah 1.052.000. Ya, berikut ada penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.